kalian langsung dapat meloncati ke sub-sub topik tertentu dengan membuka deskripsi video ini. Di deskripsi video ini sudah ada poin-poin pentingnya, kalian langsung dapat meloncati untuk dapat menghemat waktu menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang expressing contrast. Di sini kita akan membahas tentang penggunaan even if, unless, however, on the other hand, in contrast, dan nevertheless. Dari expressing contrast di sini, materi ini, kita akan mempelajari dan mengetahui perbedaan penggunaan dari even if, unless, however, on the other hand, in contrast, dan nevertheless. Apa perbedaannya? Oke, langsung saja kita akan coba bedah bersama penggunaan dari kata-kata ini di dalam kalimat. Expressing contrast, even if, unless, however, on the other hand, in contrast, dan nevertheless. Oke, yang akan kita bahas bersama adalah penggunaan even if. Even if di sini yang perlu kalian ketahui adalah bisa bermakna meski jika, bahkan jika, dan juga sekalipun. Atau kalian juga bisa menggunakan meski kalau, bahkan kalau, maupun juga sekalipun. Oke, mari kita simak contoh-contoh kalimat di bawah ini. Even if you take a taxi, you will still miss your plane. Even if you take a taxi, you will still miss your plane. Meski jika kamu naik taksi, kamu masih akan ketinggalan pesawat. Meski jika kamu atau Anda naik taksi, Anda masih akan ketinggalan pesawat. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa even if itu berarti kadang ada yang bilang meskipun, kadang ada yang bilang walaupun. Misalnya ya, meskipun kamu naik taksi, kamu masih akan ketinggalan pesawat. Tetapi Pak Edwin di sini akan pertegas bukan menggunakan meskipun ataupun walaupun, karena banyak conjunction yang lain yang bermakna meskipun ataupun walaupun. Tetapi alangkah lebih tepatnya di penggunaan even if ini kita menggunakan makna meski jika. Jadi pastikan kalian paham even if itu lebih tepatnya kita mudah mengenalinya dengan kata-kata meski jika. Oke, kita lihat contoh kalimat berikutnya. You will go to that cinema even if they don't allow you. You will go to that cinema even if they don't allow you. Anda akan pergi ke bioskop itu meski jika atau meski kalau mereka tidak mengizinkan Anda. Anda akan pergi ke bioskop itu meski jika mereka tidak mengizinkan Anda. Lanjut, contoh kalimat nomor 3. Even if Susan earned a big salary, she wouldn't buy a new house. Even if Susan earned a big salary, she wouldn't buy a new house. Sekalipun Susan mendapatkan gaji besar, ia tidak akan membeli rumah baru. Sekalipun Susan mendapatkan gaji besar, ia tidak akan membeli rumah baru. Oke, lanjut contoh keempat. Even if Alex runs as fast as he can, he will still be late. Even if Alex runs as fast as he can, he will still be late. Meski jika Alex berlari secepat-cepatnya, dia akan tetap terlambat. Meski jika Alex berlari secepat-cepatnya, dia akan tetap terlambat. Galia will wake up late even if she goes to bed early. Galia will wake up late even if she goes to bed early. Galia akan bangun telat atau terlambat meskipun ia tidur lebih awal. Jadi, kalian dari contoh-contoh kalimat ini, kalian sudah bisa merasakan bagaimana caranya menggunakan kata even if. Yang perlu kalian ketahui adalah even if, unless adalah conjunction. Bagaimana cara menggunakannya? Caranya sama seperti menggunakan if conditional clause yang kalian telah pelajari sebelumnya, atau kalimat if conditional itu. Jadi penggunaan even if ataupun unless rumusnya sama seperti kalian menggunakan if conditional sentence. Jadi
Di pertemuan if conditional sentence ada if plus present tense plus present future. If past tense, kalimat utamanya adalah past future. Jadi seperti itu cara menggunakan even if dengan memasukkan kalimat-kalimat atau klausa-klausa itu. Contohnya kita lihat bersama ya. Di contoh kalimat nomor 1. Even if you take a taxi. Kita lihat you take a taxi ini adalah present tense atau kita lebih tepatnya simple present tense. Dan kalimat utamanya atau main clause-nya ini adalah present future. Sama bukan dengan rumus yang if conditional sentence biasa? Sama kan? Jadi even if present tense atau kita bisa menggunakan simple present tense ataupun present modal. Lalu kalimat utamanya, main clause-nya, present future tense. Kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Main clause-nya, kalimat utamanya, klausa utamanya, present future. Lalu, klausa anak kalimatnya, kita lihat ini adalah simple present tense. Sama bukan dengan kalimat yang di atas? Jadi cuma yang if clause-nya ini, even if clause-nya ini ada di belakang, kalau yang ini ada di depan. Tapi memang bisa diletakkan di depan ataupun di belakang. Contoh kalimat yang ketiga, even if Susan earn a big salary, ini adalah setelah even if, ini adalah simple past tense, lalu di sini past future tense. Sama bukan dengan rumus yang if conditional sentence biasa? Sama kan? Oke. Lalu kita lihat yang keempat, contoh keempat, even if simple present tense, lalu present future tense. Kalian simak kembali rumus-rumus di if conditional sentence. Rumusnya sama. Galia will wake up late. Nah, ini present future. Setelah itu, if clause-nya adalah simple present. Jadi seperti itu cara menggunakan atau cara menyusun even if clause sama dengan penggunaan if conditional sentence biasa. Kita lihat sekarang, sama seperti if conditional sentence, nah ini, sama seperti if conditional sentence, even if adalah juga klausa kondisional. Jadi, maksudnya klausa kondisional itu, ini adalah klausa bersyarat. Tidak bisa digunakan kalau tidak ada main clause, kalau tidak ada klausa utama. Even if adalah juga klausa kondisional yang berarti meski jika, bahkan jika, atau juga bisa digunakan atau bermakna sekalipun. Apakah even if sama dengan even though? Even if dengan even though itu persamaannya mereka sama-sama conjunction. Akan tetapi dalam segi makna mereka itu tidak bisa disamakan. Meskipun kadang ada orang menggunakan atau mengartikan even if itu kalaupun, tetapi lebih tepatnya itu adalah meski jika atau meskipun kalau juga boleh, meskipun jika juga boleh. Yang penting ada meskipun jika ataupun meskipun kalau, jangan sampai meskipun saja. Karena ada syaratnya jika ini gitu. Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak sama dan tidak dapat ditukarkan, tidak interchangeable. Even though menekankan pada sebuah fakta atau sesuatu yang sudah atau sedang terjadi. Sedangkan even if masih berupa pengandaian, imajinasi, atau sesuatu yang belum nyata terjadi. Bisa dikatakan bahwa even if adalah bentuk pengandaian. Jadi ada syaratnya. Meski jika ini baru ada kalimat utamanya. It refers to an imaginary or unreal situation. Mengacu kepada imajinasi maupun juga situasi yang tidak nyata. Perhatikan dua contoh berikut, lihat bedanya. Even though he is very angry, he is still smiling. Even though he is very angry, he is still smiling. Sedangkan contoh kedua, even if he is very angry, he will smile. Even if he is very angry, he will smile. Kalau yang pertama ini, even though menekankan bahwa ia sedang tersenyum. Jadi orang itu sedang tersenyum sekarang. Berarti sedang senyum. Sudah terjadi atau sedang terjadi.
walaupun ia sangat marah. Sedangkan even if menyatakan mungkin saja dia akan tersenyum, tetapi masih belum tentu tersenyum ya. Belum tentu tersenyum kan? Masih kemungkinan besarnya tersenyum. Sekalipun ia sangat marah. Faktanya ia tidak sedang marah saat ini, hanya kemungkinan saja dan belum terjadi. Kemungkinannya dia masih tersenyum meskipun dia marah. Bentuk pengandaian dalam conditional clause even if dari struktur teksnya sama dengan if conditional clause. Jadi sama dengan if conditional clause. Jadi sama seperti yang Pak Edwin sebutkan tadi. Kalau kalian menggunakan even if, kalian menggunakan present tense, maka kalimat utamanya present future. Kalau di even if clause-nya itu kalian menggunakan past tense, maka kalimat utamanya menggunakan past future tense ataupun juga bisa menggunakan past modal. Kalau yang di present, kalian bisa menggunakan present future maupun kalian bisa menggunakan present modal. Bentuk pengandaian dalam conditional clause even if, struktur teksnya sama dengan if conditional clause, termasuk juga segi kebahasaannya, maknanya juga mirip di kalimat utamanya, tentang kemungkinan terjadinya. Perhatikan contoh kalimat di bawah. She would, nah ini she would ini berarti past future. She would still feel elated even if she failed to get the job. Nah ini kan, di sini past future, di sini simple past. Sama nggak dengan yang contoh kalimat tadi? Dia akan tetap merasa gembira meski jika dia gagal mendapatkan pekerjaan tersebut. Ini adalah unreal situation, situasi yang tidak nyata, masih pengandaian. They will still drive to work even if it snows tomorrow. Mereka akan tetap berkendara untuk bekerja meski jika turun salju besok. Ini juga pengandaian karena masih besok. Tetapi kemungkinannya orang tersebut akan tetap pergi bekerja. Ini tidak diharapkan turun salju, namun apabila turun salju, kemungkinan dia akan tetap berangkat bekerja. Seperti itu maksudnya. He will do nothing even if he is He will do nothing even if he is fired and doesn't receive his final paycheck. He will do nothing even if he is fired and doesn't receive his final paycheck. Dia tidak akan melakukan apapun meskipun atau meski jika lebih tepatnya ini ya, meski jika dia dipecat dan tidak mendapatkan gaji terakhir. Ini adalah pengandaian kemungkinannya besar terjadi. Meski jika dia dipecat dan tidak mendapatkan gajinya, dia akan tidak melakukan apa-apa, tidak akan protes dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas unless. Seperti even if, unless ini juga conjunction, kata penghubung, menghubungkan dua klausa untuk bisa bermakna utuh. Seperti itu. Unless di sini bermakna kecuali kalau atau kecuali jika. Mari kita simak contoh kalimat di bawah ini. He will be sick unless he stops smoking. He will be sick unless he stops smoking. Dia akan sakit kecuali kalau dia berhenti merokok. Dia akan sakit kecuali kalau dia berhenti merokok. Jadi, kemungkinannya dia akan sakit kecuali kalau dia berhenti merokok. Contoh kalimat kedua. We will go outside unless it rains. We will go outside unless it rains. Kami akan pergi keluar kecuali kalau hujan turun. Kalau hujan turun, ya tidak jadi pergi keluar. Itu maksudnya. Kami akan tetap pergi keluar kecuali kalau hujan turun. Contoh kalimat selanjutnya. You cannot go on vacation unless you save some money. Anda tidak dapat pergi berlibur kecuali kalau Anda menghemat uang. Anda tidak dapat pergi berlibur kecuali kalau Anda menghemat uang. Jadi, dia itu tidak akan mampu pergi berlibur kecuali kalau orang itu mau menabung.
Seandainya orang itu mau menabung, maka dia mungkin bisa akan pergi liburan. Contoh nomor 4, you will feel cold unless you wear a coat. You will feel cold unless you wear a coat. Anda akan merasa kedinginan kecuali kalau Anda memakai mantel. Jadi kalau dia memakai mantel, maka dia tidak akan kedinginan. Jadi seperti itu, ada syaratnya di situ. Sama seperti even if, cuma maknanya berbeda. Contoh kalimat nomor 5. I will arrive at 10 a.m. unless there is a traffic jam. Aku akan tiba jam 10 pagi kecuali kalau, jangan lupa kecuali, bukan hanya sekedar kecuali ya, kecuali kalau ada kemacetan. Kecuali kalau ada kemacetan, maka dia akan datangnya telat, mungkin seperti itu. Saya akan tiba jam 10 pagi kecuali kalau ada kemacetan. Oke, unless, kecuali kalau. Sama seperti if conditional sentence dan juga even if tadi, unless ini adalah conjunction yang bermakna klausa kondisional. Ada klausa bersyarat di situ. Even if bermakna kecuali kalau. Ini unless ya. Jadi between ralat, unless ini bermakna kecuali kalau. Kalau even if meski jika atau meski kalau. Unless bermakna kecuali kalau. Struktur teksnya itu sama seperti even if maupun if conditional, present tense, kalimat utamanya present future. Kalau di unless itu anak kalimatnya itu past tense, maka kalimat utamanya past future. Jadi unless ini bermakna kecuali kalau. Struktur teks dari klausa kondisional unless sama dengan if conditional clause maupun juga klausa even if. Termasuk juga segi kebahasaannya. Cuma artinya berbeda. Kalau di unless ini bermakna kecuali kalau. Tetapi makna kemungkinannya sama. Tentang kemungkinan terjadinya. Perhatikan contoh kalimat di bawah. Unless pada dasarnya berarti except if, kecuali jika, atau juga bisa if not. Nah, ini if not ini kalian bisa menggunakan if conditional sentence. Jadi kalau kalimat pengandaiannya itu negatif, kalian bisa menggantinya dengan kata unless. Jika, saya petin ulang, jika kalimat pengandaiannya itu if not atau kalimat pengandaian yang negatif, kalian bisa menggunakan kata unless, tetapi tidak not lagi menjadi kalimat positif. Jadi kita dapat membuat kalimat yang setara dengan if not dan unless. Berikut adalah beberapa contoh. We will go outside if it does not rain atau if it doesn't rain. Kita akan pergi keluar jika tidak hujan. Jika tidak hujan. Kita akan pergi keluar jika tidak hujan. Itu bisa kalian menggunakan atau menggantinya dengan we will go outside except if it rains. Jadi not-nya ini dihilangkan, langsung except if. Diubah menjadi kalimat positif. Tetapi maknanya sama. Kami akan pergi keluar kecuali jika hujan. Kalau hujan, tidak jadi keluar. Maknanya kan sama dengan yang kalimat negatif di atas, if yang negatif. Contoh yang terakhir menggunakan unless. We will go outside unless it rains. Kami akan pergi keluar kecuali kalau hujan. Jadi unless ini adalah sama dengan if not. Cuma kalau yang di sini, yang kalimat if conditional sentence itu adalah kalimat yang negatif, sementara di unless ini kalimat negatifnya diubah menjadi kalimat positif, menjadi unless it rains. Kami akan pergi keluar kecuali kalau hujan. Maknanya apa? Kalau hujan, orang itu atau kami tidak akan jadi pergi keluar. Maknanya sama dengan yang if conditional sentence. We will go outside if it does not rain. Kami akan pergi keluar jika tidak hujan. Kalau tidak hujan, dia akan pergi keluar. Sama seperti
Maknanya sama seperti yang unless, cuma diubah menjadi kalimat yang positif. You cannot go on vacation unless you save some money. Maknanya sama seperti you cannot go on vacation if you do not save some money. Kamu tidak bisa pergi liburan kecuali kalau kamu nabung. Kalau dia nabung, berarti dia bisa pergi liburan. Maknanya sama seperti kamu tidak bisa pergi liburan jika kamu tidak menabung. Sama nggak sama maknanya? Sama bukan? Jadi seperti itu. Anda tidak bisa liburan kecuali kalau Anda menghemat uang. Maknanya sama. Anda tidak dapat bisa liburan kecuali jika Anda tidak menabung. Jika Anda tidak menabung, sama maknanya dengan kecuali kalau Anda menghemat atau kecuali kalau Anda menabung. Silakan kalian rasa-rasa lagi, maka maknanya akan sama. Contoh yang selanjutnya. You will feel cold unless you wear a coat. Kamu akan merasa kedinginan kecuali kalau kamu memakai mantel. Maknanya sama dengan you will feel cold if you do not wear a coat. Maknanya sama. Kamu akan merasa kedinginan jika kamu tidak memakai mantel. Maknanya sama bukan? Oke, bagus. Kalau sudah paham, kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. I will arrive at 10 AM unless there is a traffic jam. Aku akan tiba jam 10 pagi kecuali kalau ada kemacetan. Maknanya sama dengan I will arrive at 10 AM if there is not traffic jam. Aku akan tiba jam 10 pagi jika tidak ada kemacetan. Maknanya sama. Jadi, kalian jika mau menggunakan if conditional sentence yang negatif, kalian bisa menggantinya menggunakan unless menjadi kalimat yang positif. Tetapi maknanya sama. Sekarang kita akan membahas however. However, kita kembali ya ke yang judul dulu. Nah, di sini even if dan unless ini adalah conjunction. Sedangkan however, on the other hand, in contrast dan nevertheless ini bukan conjunction, tetapi conjunctive adverbs. Adverb yang bersifat conjunction, yang bersifat menghubungkan. Tetapi persamaannya apa? Sama-sama untuk menunjukkan kontras, perlawanan antara satu klausa ataupun kalimat dengan klausa ataupun kalimat yang lain. Menunjukkan perlawanan, berbeda ide di situ. Even if, unless, however, even if dan unless ini adalah conjunction, sedangkan however, on the other hand, in contrast maupun nevertheless, ini bukan conjunction, tetapi conjunctive adverb. Adverb yang bersifat menghubungkan dua ide. Oke, kita kembali ke materi however. However ini bermakna akan tetapi, meskipun begitu, meskipun demikian, maupun juga bisa dimaknakan namun. Jadi, Patwin sering menemukan penggunaan however itu baik secara lisan maupun tulisan. Dan juga however ini juga bermakna seperti but, tetapi dia itu lebih formal. Dan sering dipakai juga di penulisan yang resmi, however. Nevertheless juga sering juga, cuma yang paling sering itu adalah penggunaan however. Mari kita simak contoh kalimat berikut. Kalian ingat lagi, however itu bermakna tetapi atau akan tetapi, meskipun begitu, meskipun demikian, dan juga namun. Contohnya, I'm not really hungry, however, I want some ice cream. Saya tidak benar-benar lapar, meskipun demikian ataupun akan tetapi, saya ingin es krim. I want to go to the movie with you. However, I don't have money. Ingat-ingat ya, setelah however itu kalau di kalimat berikutnya, however, I want to go to the movie with you. However, I don't have money. Aku ingin pergi ke bioskop bersamamu, namun aku tidak punya uang. She came to my house,
semikolon, however, I wasn't home yesterday. Ia datang ke rumahku, namun aku tidak di rumah kemarin. Jadi, salah satu penggunaan however jika menghubungkan dua kalimat, ada titik kalimat yang lain, however, penggunaannya. Baru diteruskan dengan kalimat keduanya. Sedangkan apabila seperti ini, maka kalimat pertama, lalu titik koma, however, seperti itu penggunaannya. Karena apa? Karena ini bukan conjunction. Kalau conjunction, kita lihat di conjunction if, unless, even if, jadi tanpa titik koma, langsung pakai kata sambung conjunction if maupun yang lain. Kalau ini kan titik koma, however, lagi. Itu yang membedakan, karena bukan conjunction. Hanya menghubungkan dua ide yang bertentangan antar dua kalimat. She came to my house, however, I wasn't home yesterday. Ia datang ke rumahku, namun aku tidak di rumah kemarin. Contoh selanjutnya, Smith can't talk to you right now. Smith tidak bisa berbicara denganmu sekarang, however, you can leave a message for him. Pak Smith tidak bisa berbicara denganmu sekarang, namun, atau meskipun begitu, Anda bisa meninggalkan pesan untuk beliau. Contoh selanjutnya, I did not pass the driving test, however, I can retake it next month. Saya tidak lulus tes mengemudi, akan tetapi, saya bisa mengambil tesnya lagi bulan depan. Jadi dari beberapa contoh kalimat ini, kalian bisa melihat bahwa ini adalah bukan conjunction karena tidak bisa dihubungkan. Harus ada titik, harus ada jeda. Bisa menggunakan titik lalu conjunctive adverb lalu koma, atau bisa titik koma, however, Dan rumusnya bebas. Karena apa? Karena hanya intinya untuk menunjukkan dua ide yang bertentangan, expressing contrast. Tidak seperti yang tadi, kalimat kondisional harus ada rumusnya di situ, ada present future, ada if yang present. Kalau ada if-nya present tense, maka kalimat utamanya kalau yang if-nya itu past tense, maka kalimat utamanya past future tense. Kalau yang di sini bebas. Kita hanya melihat apakah ini make sense, masuk akal atau tidak. Jangan sampai yang ini past tense, di sini present tense, tetapi tidak make sense, jadi soal di situ. Selama make sense nggak masalah, tetapi tidak ada rumus khusus untuk menghubungkan dua ide ini. According to the Oxford Dictionary, kata however digunakan untuk menunjukkan pernyataan yang kontras ataupun berlawanan, atau tampaknya bertentangan dengan sesuatu yang telah dikatakan sebelumnya. Kalian dapat menggunakan however mengacu pada aturan berikut sebagai conjunctive adverb, seperti yang Pak Etun bilang tadi. However digunakan untuk menggabungkan dua kalimat untuk menunjukkan kontras atau oposisi. Dalam hal ini, gunakan titik koma sebelum dan koma setelah kata however. Misalnya, the festival was to be held today, however, it was cancelled due to the rainy weather. Jadi, festival itu akan dilaksanakan hari ini, however, festival itu dibatalkan karena cuaca hujan, musim hujan. Yang kedua, however dapat digunakan untuk menyela kalimat. Dalam hal ini gunakan koma sebelum dan sesudah kata however. Misalnya, there are, however, other ways to solve this problem. Atau the wedding, however, continued despite the weather. Jadi seperti itu caranya. Harus ada koma. Yang ketiga, ketika however digunakan di awal kalimat, harus ada koma setelah kata however. Jika yang mengikuti kata however adalah kalimat lengkap. Contohnya seperti yang Pak Etun bilang tadi. However, this is not the only option available. Kalau yang ini kan satu kalimat saja.
Ada, akan tetapi meskipun begitu, cara yang lain untuk memecahkan masalah. Pernikahan, meskipun begitu, ini koma, dilanjutkan meskipun cuaca. Oke, lanjut kita ke yang keempat. However, dapat digunakan untuk berarti in whatever manner, di cara apapun, by whatever means, dengan cara apapun, to whatever extent, sejauh apapun, maupun juga no matter how, tidak peduli bagaimana. Di dalam hal ini, jangan gunakan koma setelah kata however. Nah, ini perkecualian ya. Misalnya, however the data were analyzed, the result remain consistent. Meskipun data itu dianalisa, hasilnya akan tetap sama. Tips, jika however dapat diganti dengan no matter how, jangan gunakan koma. Misalnya, no matter how the data were analyzed, the result remain consistent. Di sini tidak usah pakai koma. Seperti itu. Semoga kalian paham. Tolong kalian catat. Kalau kalian ingin menghemat waktu, kalian bisa melihat deskripsi video untuk meloncat ke topik-topik tertentu. Sekarang kita membahas on the other hand. Bisa bermakna sebaliknya, kebalikannya, ataupun juga bisa bermakna di sisi lain. Mari kita simak contoh-contoh kalimat di bawah ini. In many Middle Eastern countries, it is quite common for parents to find suitable brides and grooms for their children. Titik. On the other hand, arranged marriage are unusual in the West. Di sini ada dua ide pokok, ada dua ide yang bertentangan. Ada conjunctive adverb on the other hand, jangan lupa setelah titik on the other hand, ada dua kalimat di situ. Di banyak negara Timur Tengah, sangat umum bagi orang tua untuk mencarikan pengantin yang cocok untuk anak-anaknya. Titik. Sebaliknya, perjodohan tidak biasa terjadi di negeri barat, seperti itu. Contoh yang kedua, I like living in the city, titik. My wife, on the other hand, rumusnya samakan dengan however, karena itu bukan conjunction, maka ada koma lagi. My wife, on the other hand, prefers the countryside. Saya suka tinggal di kota. Titik, istri saya, sebaliknya, lebih suka di pedesaan. Seperti itu. Contoh yang ketiga, there are just 5 vowel sounds in English. Titik, on the other hand, some languages have 30 or more. Hanya ada 5 huruf vokal dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, bukan titik ya, titik, sebaliknya, beberapa bahasa memiliki 30 atau lebih vowels di situ. Jadi karena ini bukan conjunction, bertindak sebagai conjunctive adverb, sama seperti however, maka cara penulisannya juga sama. Baik itu kapan menggunakan koma, titik koma, dan lain-lain. Antar koma maksudnya. Sekarang, contoh lagi. On the one hand, I love being a part-timer, titik. On the other hand, I want to have a salary like full-time worker. Di satu sisi, aku suka menjadi pekerja paruh waktu, titik. Namun di sisi lain ini sama, on the other hand, aku ingin memiliki gaji seperti pekerja penuh waktu. Contoh yang kelima, searching is an uncertain thing, titik. On the other hand, obtaining is a certain thing. Mencari adalah sesuatu yang tidak pasti. Titik. Di sisi lain atau kebalikannya, mendapatkan adalah sesuatu yang pasti. Number 6, I really want to buy new shoes. On the other hand, I should save my money. Saya benar-benar ingin membeli sepatu baru. Di sisi lain, saya harus menabung. Atau saya seharusnya menabung uang. Number 7, Jack is nice and sweet, titik. On the other hand, he is boring. Jack itu baik dan manis, titik. Kalimat selanjutnya, di sisi lain, dia membosankan. Jadi Pak Edwin harap kalian menyimak ini karena cara penulisannya sama dengan penggunaan however, cara penggunaan titik koma, dan lain-lain.
On the other hand, digunakan untuk menunjukkan dua sudut pandang yang bertentangan atau berbeda, sama seperti however. On the other hand adalah conjunctive adverb, sama seperti however. Tetapi bukan conjunction, sama juga seperti conjunction, sama seperti however, bukan conjunction. On the other hand, biasanya diletakkan di awal kalimat kedua dan biasanya dipisahkan dari kalimat dengan menggunakan koma. Bisa juga di tengah kalimat, akan tetapi menggunakan dua koma untuk memisahkannya. Misalnya, in many Western countries, the elderly live in retirement homes run by health professional. Titik. In India, on the other hand, they live with their children and grandchildren. Jadi seperti itu. Di banyak negara barat, orang-orang tua itu tinggal di rumah kayak panti jompo ya, yang dijalankan oleh profesional. Sedangkan di India, sebaliknya, mereka hidup bersama anak-anaknya maupun cucu-cucunya. Conjunctive adverbs lainnya yang dapat digunakan untuk mengekspresikan ide yang berbeda, bertentangan, itu nevertheless, however, seperti yang Pak Edwin bilang tadi, in contrast. Perbedaan on the other hand dan however. Meskipun mirip dan terlihat sama, tetapi ada beberapa perbedaan. Conjunctive adverb, however, dan juga on the other hand, keduanya digunakan untuk menunjukkan pertentangan. Sama-sama untuk menunjukkan pertentangan. Tetapi maknanya tidak persis sama. Mari kita simak penggunaan kata however. Sekarang kita membahas dulu penggunaan however. However dapat digunakan di antara dua ide yang bertentangan, sama seperti on the other hand. Dalam pengertian, however mirip dengan conjunction but, tetapi however adalah sebuah adverb seperti yang Pak Edwin bilang tadi, lebih tepatnya conjunctive adverb. Jadi tidak bisa menggabungkan dua klausa. I want to buy a new laptop, titik, however, I don't have enough money. Ini adalah kalimat positif yang bertentangan dengan kalimat negatif. Sedangkan contoh yang kedua, I don't like sushi, saya tidak suka sushi, akan tetapi however you love it. Ini adalah kalimat negatif yang bertentangan dengan kalimat positif. Aku tidak suka sushi, kalimat negatif, akan tetapi you love it, ini kalimat positif. Karena tidak ada kata not di situ. You love it, kamu menyukainya. Sedangkan penggunaan on the other hand digunakan untuk menyajikan dua pandangan atau pilihan yang berbeda tentang suatu masalah. Dan kedua pandangan itu bisa saja keduanya benar. Dengan kata lain, satu ide tidak boleh menyanggah atau membatalkan ide lainnya. Contohnya, we thought it would be a nice day, however it rained. Kami pikir ini akan menjadi hari yang menyenangkan, namun hujan turun. Pernyataan ini benar. Kami berpikir hari ini akan menyenangkan, akan tetapi sekarang hujan. Ini benar. Sedangkan yang ini, we thought it would be nice day. We thought it would be a nice day. Titik. On the other hand, it rain. Kami pikir ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Sebaliknya hujan turun. Pernyataan ini salah karena menyanggah. Ya, jadi tidak boleh menyanggah. Penggunaan on the other hand itu tidak boleh membatalkan ide yang lain. Dapat disimpulkan, kita tidak boleh menggunakan on the other hand di sini karena ide dalam kalimat kedua, hujan, itu menunjukkan bahwa ide pertama, hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan, menjadi tidak valid atau menjadi salah, menjadi batal. Artinya, gagasan pertama dibatalkan atau dibantah oleh gagasan kedua. Oleh karena itu, kalimat-kalimat tersebut tidak menghadirkan dua pandangan atau opsi yang valid. Contoh lagi, ini yang benar ya. I wrote down my answer. However, I later realized that my answer was incorrect. Aku menulis jawabanku, akan tetapi kemudian aku menyadari bahwa jawabanku itu tidak benar atau salah. Kalimat ini masuk akal. Sedangkan yang keliru, I wrote down my answer. On the other hand, I later realized that my answer was incorrect. Aku menuliskan jawabanku, sebaliknya aku menyadari jawabanku itu tidak benar. Kan nggak nyambung kan? Jadi batal yang pertama. Kesimpulan sekarang,
Baik however maupun on the other hand digunakan untuk menunjukkan dua ide yang berbeda atau bertentangan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, jika satu pernyataan menyangkal yang lain, maka kita tidak boleh menggunakan on the other hand. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas in contrast, yang bermakna kebalikannya, sebaliknya, ataupun berbeda dengan. Kita simak contoh kalimat in contrast yang pertama. In contrast to the old James Bond movies, the new Bond films have better special effects but less interesting plots. Berbeda dengan film James Bond lama, film James Bond baru memiliki efek khusus yang lebih baik, tetapi plotnya kurang menarik. Itu kan menunjukkan pandangan yang berbeda. Contoh yang kedua. In contrast to her brother, she has a bad attitude. Kebalikan dari kakaknya, dia memiliki perilaku yang buruk. Contoh yang ketiga. I can hardly remember you, In contrast, my sister can easily remember you. Aku hampir tidak bisa mengingatmu, Sebaliknya, adikku dapat dengan mudah mengingatmu. Contoh yang keempat. This child is short and fat. Anak ini gemuk dan pendek, In contrast, kebalikannya, her sister is tall and thin. Saudara perempuannya tinggi dan kurus. Contoh kelima. In contrast to the difficulties of controlling CO2, other kind of greenhouse gases can already be captured or eliminated using existing technologies. Berbeda dengan kesulitan mengendalikan atau mengontrol CO2, jenis-jenis gas rumah kaca lainnya sudah dapat ditangkap atau dihilangkan dengan menggunakan teknologi yang ada. Jadi untuk menunjukkan dua ide yang bertentangan, cara menggunakannya seperti ini. Contoh keenam. The melting and growth of sea, in contrast to land ice, does not affect sea level because the sea ice is floating and the ocean already and is in equilibrium with it. Pencairan dan pertumbuhan es laut berbeda dengan es darat, tidak mempengaruhi permukaan laut karena es laut sudah mengapung di lautan dan berada dalam keseimbangan dengannya. Mohon kalian catat ini semua, kalian simak lagi bagaimana penggunaannya. Lebih mudah daripada yang conjunction tadi, yang even if, unless, dan lain-lain. Sedikit, ini hanya sedikit ya, sedikit perbedaan antara in contrast dan on the other hand. In contrast dan on the other hand itu sangat mirip sekali. Bahkan keduanya interchangeable, dapat ditukar-tukar. Boleh menggunakan on the other hand, boleh menggunakan in contrast. In contrast digunakan ketika membandingkan sesuatu atau seseorang. Ingat, in contrast digunakan untuk membandingkan sesuatu atau seseorang. Sedangkan on the other hand digunakan untuk memperkenalkan pandangan yang berbeda tentang sesuatu. Contohnya sekarang. Horses come in varying colors and size. In contrast, zebras are black and white striped and are similar sizes. Kuda itu muncul dalam berbagai warna dan ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, warnanya berbeda-beda. Sebaliknya, zebra bergaris hitam dan putih dan berukurannya rata-rata sama. Kita bandingkan dengan penggunaan on the other hand. The poaching of zebra skins is controversial due to unnecessary hunting, On the other hand, it creates income for the poor. Perburuan kulit zebra kontroversial karena perburuan yang tidak perlu, di sisi lain, itu menciptakan pendapatan bagi orang miskin. Udah bisa membedakan antara on the other hand maupun in contrast. Pak Edwin harap kalian bisa menyimak dan membedakan penggunaannya. Sekarang kita akan membahas yang terakhir, nevertheless, namun demikian. Mari kita simak contoh kalimat berikut. Many marriages fail, nevertheless, many people continue to get married.
Banyak pernikahan gagal, titik, namun demikian banyak orang tetap menikah. Menunjukkan ide yang berbeda. Dan penggunaan koma titiknya itu juga sama dengan yang however maupun yang tadi, yang on the other hand. Contoh yang kedua, competition was tough last year, titik, nevertheless, our sales increase. Persaingan ketat tahun lalu, titik, namun demikian, penjualan kami meningkat. Number 3, Morgan stopped working as a doctor in 1973, titik, nevertheless, he remained active in medical research until his death. Morgan berhenti bekerja sebagai dokter pada tahun 1973, titik, namun demikian, ia tetap aktif dalam penelitian medis sampai kematiannya. Number 4, many know that too much sugar is bad for health, titik. Nevertheless, many people continue to eat a lot of it every day. Banyak orang tahu bahwa terlalu banyak gula itu tidak baik untuk kesehatan, titik. Kalimat selanjutnya, pertentangannya. Namun demikian, banyak orang terus makan banyak gula setiap hari. Jadi Pak Etun harap kalian bisa memahami ini. Kita dapat menggunakan adverb, however, nevertheless, maupun on the other hand untuk menunjukkan pertentangan atau kontras. Perbedaannya adalah di sisi formalitas saja. Nevertheless itu sedikit lebih formal dan tegas daripada however. Perbedaan yang kedua, nevertheless itu lebih sedikit dipakai di dalam penuturan secara lisan. Kalau however itu baik lisan maupun tulisan itu sering dipakai. Perhatikan bahwa however dan nevertheless biasanya ditempatkan pada posisi awal seperti yang dibahas tadi. Penggunanya sama ya, seperti on the other hand, however. Biasanya diletakkan di posisi awal dalam sebuah kalimat ketika mengkontraskan dua gagasan. Akan tetapi bisa juga diletakkan di tengah atau posisi akhir. Contohnya seperti ini. Competition was tough last year, titik, nevertheless, our sales increase. Sama kan dengan yang on the other hand maupun yang conjunctive adverb yang lain, penyusunan komanya. Suarez has a bad disciplinary record and has missed a lot of games, but he is a great player nevertheless. Nah, penggunaan nevertheless di akhir kalimat kedua ini sangat jarang digunakan. Mungkin di British mungkin ada yang masih menggunakan, tetapi secara makna juga tidak masalah kalian pakai. We are seriously over budget, titik. I have nevertheless decided to continue with the project. Nah, ini sebagai adverb di sini murni bertindak sebagai adverb di sini. Tidak masalah. Kami itu kehabisan anggaran, tetapi namun demikian kami memutuskan untuk melanjutkan project. Ini bertindak sebagai murni adverb di situ. Bukan conjunctive adverb. Tidak masalah juga kalian tidak menggunakan koma sama sekali, karena di sini bertindak murni sebagai adverb. Summary, kesimpulan. Nevertheless is more formal than however. Nevertheless itu lebih formal daripada however. However, formal juga. Jadi sama-sama formal, cuma nevertheless itu lebih formal. Nevertheless is hardly ever used in spoken English. Nevertheless itu jarang digunakan di bahasa Inggris yang lisan. Nevertheless emphasizes a stronger contrast than however. Nevertheless itu menekankan pertentangan, perlawanan atau perbedaan ide yang lebih kontras daripada however, lebih kontras pertentangannya. Nevertheless is closer to in spite of. Nevertheless itu lebih dekat kepada istilah in spite of atau meskipun, ini conjunction. However lebih dekat kepada but, tetapi. Jadi seperti itu penggunaan nevertheless, however, on the other hand, dan conjunction yang unless maupun even if. Oke, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat kalian. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian silahkan tinggalkan komentar ataupun di pertemuan ini, di pertemuan selanjutnya kalian bisa menanyakan langsung ke Pak Edwin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.